Assalamualaikum. Tertunda berapa kali nih ya? Tapi nggak apa-apa, yang penting berhasil kita laksanakan. Kita menunaikan janji untuk eh, bacain aturan ini tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun ya. Kalau sebelumnya kita bacain yang versi apa itu namanya peraturannya, yang ini kita bacain versi slide karena baru dapat tadi, saya tadi pagi, mungkin teman-teman udah dapat sebelumnya. Tapi karena saya baru dapat tadi pagi, ya udah kita langsung aja bacain sama-sama. Eh, ada beberapa keterangan yang harus saya klarifikasi ya. Kemarin itu eh, dikatakan apa? Emang peraturannya agak-agak gimana gitu ya. Jadi dia tidak menyebutkan secara jelas bahwa yang didiskon itu cuma apa, yang PPN-nya ditanggung pemerintah itu cuman bulan November sama Desember begitu. Tapi menjadi agak rancu karena eh, berita acara serah terimanya itu bisa dilakukan sampai Desember 2024. Jadi di sini yang bikin ya saya sendiri salah paham gitu. Ternyata itu juga dialamin sama teman-teman yang lain. Oke, ini slide-nya mungkin lebih jelas ya, lebih clear dan lebih bisa merepresentasikan aturan gitu ya. Oke, ini latar belakangnya ada Ibu Sri Mulyani di sini. Ya, ada Ibu Sri, dia saya ini kok kegedean muka saya. Kita kecilin dulu. Bentar ya. Iya. Ya dari bawah lah ya. Jadi ini ya, latar belakangnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi sektor yang dipilih adalah sektor industri perumahan. Dan tentunya kalau industri perumahan dia kan nggak berdiri sendiri ya, tapi ada supporter-supporternya gitu, kayak bahan baku ya, terus juga ada mungkin industri apa ini ya, ya semen gitu ya, dan besi, terus ada juga perdagangan bahan material segala macam. Nah itu dia dengan mengincar satu sektor industri, dia akan memberi dampak kepada sektor yang lain gitu. Nah ini yang dipilih, dan juga akan memaksa bahwa ada orang yang simpan uang terus ragu-ragu mau beli rumah gitu ya. Nah ini dia menjadi lebih terdorong ya untuk membeli gitu, untuk ngeluarin duitnya lah, nggak disimpan gitu kan. Karena kan problem di era di keadaan sekarang, orang pada nyimpan duit ya takut kenapa-napa gitu ya, resesi kan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan, karena memang di sini ya termasuk yang terdampak gitu ya. Orang pada malas ngeluarin duit buat beli rumah gitu kali ya. Oke, selanjutnya gimana nih slide ini? Pokok pengaturannya itu penyerahan atas rumah tapak dan satuan rumah susun. Gitu ya, termasuk ruko. Nah, tuh ruko juga termasuk ya, dan rukan, rumah kantor. Jadi yang mau beli ruko di developer, ini waktunya adalah sekarang adalah waktu yang tepat ya. Nah, penyerahannya terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, yang dilakukan penyerahan hak secara nyata dengan dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024. Nah, ini yang bikin agak bias tuh di sini gitu. Orang jadi salah paham ya, dipikir penyerahannya sampai 31 Desember. Ternyata ini adalah berita acara serah terimanya. Sedangkan PPN yang terutang itu cuman sebatas nih ya, perhatikan ya di sini ya, November 2023 sampai Desember 2023 doang gitu. Dan sayangnya lagi, ini peraturan terbitnya belakangan 21 November 2023, akan tetapi berlakunya 1 November 2023. Jadi orang nggak bisa ngantisipasi. Udah rugi sebulan lah. Terus juga di sini BAST-nya wajib didaftarkan di Sikumbang. Ini aplikasi ini kali ya. Jual beli rumah gitu kali ya. Serah terimanya gitu ya. Oke, nah terus kriteria rumahnya yang diberikan fasilitas udah ada kode identitas rumah. Nanti ada fakturnya di belakang ya.
Terus harga jualnya maksimal 5 miliar, tapi yang dikasih PPN DTP itu cuma 2M. Jadi 2M kali 11% 220 juta. Itu yang ditanggung sama pemerintah. Sisanya dia tidak ditanggung. Begitu. Terus diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember. Ya namanya orang bikin rumah ya, habis sepakat harga atau sepakat mau beli yang itu, terus nanti dia diserahkannya ya kalau udah jadi gitu rumahnya, bukan sebelumnya gitu. Oke. Maaf. Aduh, sorry. Transform with the screen. Oke, terus merupakan rumah baru. Jadi rumahnya baru ya, yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Terus diberikan maksimal satu unit rumah atau satu rumah susun kepada satu orang, dan nggak boleh dijual dalam waktu 1 tahun. Jadi habis beli nggak boleh dijual, harus ya udah dipakai aja gitu lah ya. Gitu. Orang yang dapat fasilitas gini ya harusnya yang rumah pertama lah ya. Dan kalau misalnya dia bisa beli 2 rumah ya bukan targetnya peraturan ini untuk dibeli fasilitas. Oke, nah terus PPN DTP hanya untuk DPP sampai 2M. Ya, besarannya ya 100% kalau berita acara serah terimanya itu dari 1 November sampai 30 Juni. Jadi di awal-awal di fase pertama. Sedangkan untuk fase keduanya yang 1 Juli sampai 31 Desember itu 50%. Nah, akan tetapi di sini dia kita geser lagi orangnya, kecilin lagi. Ya, apabila telah dilakukan pembayaran paling cepat 1 September. Jadi ini juga jadi batasan kedua ya. Jadi kalau orang yang udah beli rumah sebelum 1 September dia nggak akan dapat fasilitas ini. Nanti di contohnya ada. Jadi kalau misalnya kita udah beli rumahnya sebelum itu nggak bisa dapat fasilitas ini, walaupun kita di bulan November sama Desember masih ada pembayaran cicilan gitu ya. Terus PPN yang ditanggung pemerintah hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan. Coba perhatikan di bulan November 2023 dan bulan Desember 2023. Jadi pembayaran di situ ya. Oke. Nah, terus di sini kewajibannya penjual normal ya, bikin faktur. Ya. Nah, terus di sini ada teknik pembuatan fakturnya ya. Di sini dia kalau yang kena fasilitas dia 100%-nya itu harus dibuatkan 2 faktur, masing-masing 50%, dan sisanya yang tidak kena fasilitas dibuatkan faktur kode 01 ya. Gitu. Mudah sih sebenarnya, nggak terlalu sulit ya. Sedangkan untuk yang kena di periode kedua, artinya berita acara serah terimanya setelah Juli 2024 sampai 31 Desember, dia tetap bikin 2 faktur. Yang 50% pertama kodenya 07 ditanggung pemerintah, yang kodenya 01 DPP 50% itu tidak ditanggung pemerintah. Sisanya kalau di atas 2 miliar maka tidak ditanggung pemerintah juga dengan harga selisih dari 2M tadi, fakturnya dengan kode 01. Ya, ini anak-anak yang bikin faktur paham lah. Nah gini ya, untuk penjual gitu. Nah, di sini harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Ya, inilah bukan jebakan Batman ya. Ini dia untuk mengidentifikasi siapa orang yang menerima fasilitas. Gitu. Terus yang kedua, kode identitas rumahnya ya, harus jelas. Ini udah ada, harus disebutkan di sini di kolom ini ya. Terus di bagian bawah di kolom referensinya disebutkan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK. Oke, terus si penjualnya, si developernya juga wajib membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Ya. Nah, ini nih. Ini yang menjadi terang benderang penyerahannya itu yang mana ya? Yang disebutkan November dan Desember 2023 tuh di sini momennya ya. Ya. Untuk mendapatkan fasilitas itu dia akan terkecuali pada kondisi ini ya, atau bahasanya tidak mendapatkan fasilitas PPN jika yang pertama, objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun.
Ya iyalah, misalnya apa ya? Tanah gitu kali ya. Atau apa? Apa ya? Bukan rumah. Apa bukan rumah? Empang. Gudang kali ya. Atau kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia bukan rumah, bukan ruko, bukan rukan. Bukan rumah susun. Gitu. Terus yang kedua adalah kalau ada pembayaran atau dealnya di awal itu pembayaran atau uang muka sebelum 1 September. Udah nggak berhak dia. Terus yang berikutnya penyerahannya sebelum 1 November atau setelah 31 Desember 2023. Ini nih pembatasnya ya 1 November dan 31 Desember 2023. Itu rentangnya cuma itu doang. Terus lagi kalau dia dipindah tangankan setelah penyerahan itu 1 tahun, maka dia hak atas fasilitas ini terhapus ya, hilang ya. Terus tidak menggunakan faktur, artinya nanti setelahnya nih akan diawasin betul sama DJP ya. Yang terakhir berikutnya adalah tidak melaporkan laporan realisasi ini si pengembangnya. Dan yang terakhir tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang gitu. Jadi tertib betul ya. Sebenarnya sih nggak susah ya, kalau orangnya tertib sih harusnya nggak ada masalah. Nah ini timelinenya nih, perhatikan. Untuk ini situasinya seperti ini ya. Jadi dia PPN-nya dilakukan. Aku perlu bantuan ayah. Jadinya motornya masih kotor. Ayah lagi ini nih, ayah lagi live di Facebook. Tuh abang pakai kutang nggak? Nanti dulu. Enggak. Ayo dong, jangan ganggu ayah. Enggak boleh dong. Kayak gitu enggak boleh. Tuh lihat di mama ada apa di dalam sana. Oh, motor udah bersih. Oke, jadi misalnya katakan penyerahannya sesuai kriteria ya. Jadi dia sebelum 1 September ya, dia ada uang muka atau cicilan, maka dia berhak atas PPN DTP, tapi ingat cuman sebatas pembayaran di bulan November dan Desember 2023 gitu ya. Bisa dipahamin gak sih gambar ini ya? Harusnya bisa ya. Jadi kalau rumahnya diserahkan paling cepat 1 September. Terus syarat yang kedua adalah BAST-nya itu sebelum Juni 2024. Ya, masuk 2 kriteria ya. Maka untuk pembayaran 1 November dan sampai dengan 31 Desember dia berhak atas PPN DTP 100%. Begitu ya. Itu keadaan pertama. Nah, ini keadaan yang kedua. Kalau dia diserahkan uang mukanya atau ada uang pendahuluan setelah 1 September. Masuk ya kriteria pertama. Dan berita acaranya diserahkan di periode kedua nih. Ya, di Juli 2024 sampai 31 Desember. Maka dia mendapatkan PPN DTP cuman 50% di bulan November dan Desember. Jadi pembayaran di momen ini, di 2 momen ini gitu ya, di antara inilah ya, itu dia berhak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah sebesar 50%. Oke. 2 situasi tadi udah tergambar ya. Terus berikutnya, nah ini contoh. Ibu Dira, dia beli rumah harganya 1 miliar, masuk ya, di bawah 2M ya, di bawah 5M. Terus dibayar 4 kali. 250 September, Oktober, November, Desember. Jadi lunas dia. Nah, terus rumahnya diserahkan Juni 2024. Jadi masuk semua ya. Tidak lebih cepat dari 1 September dan diserahkan di 2024. Maka atas penyerahan yang nomor 3 dan nomor 4 itu dapat PPN DTP 100%. Gitu. Ya. Nah, terus di sini ada teknik pembuatan faktur pajaknya. Yang November dibikinin 2 faktur ya, 50% dapat diskon sebesar 13.150. Ya gitu ya, dikasih kode faktur 07 dan diberi keterangan PPN ditanggung pemerintah. Terus yang bulan Desember juga sama, dapat diskon sebesar 13.150. Clear ya, yang ini contoh paling ideal. Dia dapat fasilitas ditanggung pemerintahnya 100%. Terus oke. Ini contoh yang kedua, Bapak Andri beli rumah
2 miliar dibayar 10 kali dari Desember 2023 sampai September 2024. Terus BAST-nya Oktober 2024 jadi cuma dapat 50% ya. Oke. Nah, makanya di sini karena di BAST-nya berita acara serah terimanya di September 2024 dia cuma dapat 50%. Di bulan Desember dia berhak atas PPN DTP senilai 200 juta yang dia bayar. Ya, maka di situ PPN-nya ya, DPP-nya adalah 200 juta 50%. Pertama ditanggung pemerintah jadi PPN-nya sebesar 11 juta. Terus yang DPP 50% yang 100 jutanya lagi itu tidak gitu. Jadi dia dibuatkan faktur pajak kode 01, dia harus setor ini ya. Gitu. Ini simulasi yang kedua. Nah, ini simulasi yang ketiga. Ibu Ayu beli apartemen di PT Propertindo. Ini apartemen ya. Coba kita lihat ya. Oke, ini apartemen, rumah, kantor. Oh, rumah susun ya, hitungannya rumah susun ya. Nah, dia bayar 700 juta di Desember 2023. Rencananya akan dibuatkan berita acara serah terima 30 Juni 2024, namun tertunda, akhirnya dibikinin di 18 Oktober. Nah, jadi awalnya dia harusnya bisa dapatin 100%, sayangnya karena tertunda, maka dia cuma dapat yang 50%. Nah, inilah fungsi dari pembuatan dua faktur yang kode 07. Jadi yang dibatalin cuma satu doang, yang satu lagi tetap bisa dipakai ya, karena dia berhak atas PPN ditanggung pemerintahnya gitu ya. Nah, ini nanti dia bikin pembetulan si penjualnya ya. Nah, terus ini contoh kasus yang keempat. Ini nomor berapa ya slide-nya? Ya, saudara Binar beli rumah kepada tunas harganya 1,2 dicicil 11 kali. Pembayaran di Juni 2023 sebesar 200 juta. Nah, lihat ya, di sini Juni 2023. Dia kan paling cepat 1 September. Jadi dia harusnya sudah nggak bisa ya, nggak dapat. Dia nggak dapat. Pembayarannya lebih cepat. Ya, Juni 2023, sedangkan batas paling cepatnya 1 September. Maka meskipun BAST-nya 2024 dia nggak berhak. Ya, PPN-nya dibayar utuh ya. Oke, nah terus Ibu Tisa beli rumah ready stock, harganya 5 miliar, dibayar 5 kali November sampai Maret. Diserah terimakan Maret 2024. Ini masuk ya. Jadi dia paling cepat Septembernya dapat dan BAST-nya Maret. Nah, terus dia bayar di November dan Desember 2 kali, maka dia berhak atas PPN DTP 100%, bikin 2 faktur. Oh, harganya 5 miliar ya. Bikin 3 faktur kalau gitu. Di bulan November dan bulan Desember. Oh, dapat ya. Dapat ya. Dia dapat ini. Dapat maksimal ya. Sebesar 110 juta. Enggak, 220 juta dia dapat ini maksimal ya. Oke. Aduh. Oke, kita lanjutin tanpa wajah ya. Kameranya mati. Dan di contoh kasus ke-6 beli rumahnya cash. Wah, beli rumahnya cash cuy. Harganya 3 miliar. Tapi sayangnya berita acara serah terimanya di bulan Juli, maka dia cuma dapat 50%. Dia bikin fakturnya 3 ya. 01 50%, 07 50% dan FP01 normal gitu. Oh, ini contohnya banyak ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit kok, di logika bisa mudah lah. Oh, ini situasinya dia ada pembayaran di selain November dan Desember,
tapi harganya di atas 2 miliar. Nah, maka yang bulan sebelum November Desember tidak ditanggung pemerintah, yang Novembernya maksimal 2 miliar dia udah habis pakaikan, sisanya dia PPN-nya tidak ditanggung pemerintah, artinya dia harus bayar. Oke, selesai ya, selesai. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah pembahasan kita hari ini tentang apa namanya, PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Oke, teman-teman sekalian, itu saja. Aduh, udah nanti dong, Bang. Belajar kita hari ini memang kalau jadi konsultan pajak ya memang harus mau ini ya, harus mau belajar terus gitu. Jangan males. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahamin juga, dan teman-teman yang terkait dengan bisnis ini bisa menerapkannya secara maksimal, memanfaatkan betul dan tidak jadi salah dalam sehingga kena sanksi gitu nantinya ya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.